Kalau kita lihat dari, nilai tukar rupiah per hari ini dibuka melemah dan di saat yang bersamaan, aliran capital outflow itu masih terjadi gitu ya. Mhm. Sehingga saat ini sebenarnya apa yang dilakukan BI sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry, Gubernur BI, bahwa Mhm. arah kebijakan BI akan lebih kepada pro stabilization gitu. Mhm. Artinya BI akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga nilai tukar rupiah lebih stabil. Mhm. Sebenarnya setelah BI secara mengejutkan ya kemarin menaikkan 25 basis poin, Mhm. nilai tukar rupiah kita sudah sempat terapresiasi ya. Mhm. Dari nilai 18.000 sekarang sekitar 17.800. Keputusan The Fed yang menahan suku bunga tentu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi arus modal dan pergerakan rupiah. Lalu bagaimana dampaknya bagi Indonesia dan apakah Bank Indonesia juga masih punya ruang untuk bergerak? Telah bergabung bersama kami Ekonom Core Indonesia Yusuf Randy Manilet. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau kita melihat nanti ya di siang akan ada keputusan Bank Indonesia. Mayoritas ini memperkirakan bahwa BI akan kembali menaikkan suku bunga setelah sebelumnya sudah secara kumulatif ini sudah menaikkan sebesar 75 basis point. Di sisi lain The Fed juga mempertahankan suku bunga. Iya. Nah, bagaimana Core melihat dan membaca arah kebijakan BI saat ini? Ya, saya kira sebenarnya BI, masih akan berada pada tren untuk, menjaga ya Mhm. pergerakan nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat dari, nilai tukar rupiah per hari ini dibuka melemah dan di saat yang bersamaan, aliran capital outflow itu masih terjadi gitu ya. Mhm. Sehingga saat ini sebenarnya apa yang dilakukan BI sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry, Gubernur BI, bahwa Mhm. arah kebijakan BI akan lebih kepada pro stabilization gitu. Mhm. Artinya BI akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga nilai tukar rupiah lebih stabil. Mhm. Sebenarnya setelah BI secara mengejutkan ya kemarin menaikkan 25 basis poin, Mhm. nilai tukar rupiah kita sudah sempat terapresiasi ya. Mhm. Dari nilai 18.000 sekarang sekitar 17.800. Mhm. Tapi mengingat volatilitasnya itu masih relatif tinggi, maka menurut kami memang, Bank Indonesia masih akan tetap kembali ya menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin. Sejalan juga dengan data-data dari, Amerika Serikat, di mana tadi kita perhatikan inflasi di AS itu masih di atas target, sehingga ada peluang The Fed juga masih akan tetap kembali melakukan penyesuaian suku bunga acuan ke atas Mhm. apabila target dari inflasinya ini tidak tercapai. Dan ini yang kemudian berusaha untuk dijaga oleh BI, spread antara suku bunga acuan, BI dan, Mhm. The Fed untuk tetap menarik investor dan untuk tetap menjaga aliran, capital inflow yang masuk ke Baik, Indonesia. dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pagi ini yang kita lihat ini menyentuh 17.800-an, Ya. parameter apa yang menjadi kunci melihat, kebijakan BI berikutnya? Antara menaikkan suku bunga ataupun juga mempertahankan suku bunga? Ya, kalau kita lihat dari, jangka pendek ya, Mhm. sebenarnya pergerakan di pasar saham dan juga pasar obligasi itu sebenarnya akan menjadi penentuan juga. Mhm. Mhm. Di saat yang bersamaan inflasi juga akan menjadi perhatian BI, karena kalau kita lihat saat ini inflasi itu sudah mulai bergerak naik ya, Mhm. terutama disumbang oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang Mhm. sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Mhm. Dengan tren, inflasi yang makin mengalami, kenaikan, kemudian juga tadi nilai tukar rupiahnya masih berada pada, posisi yang cukup volatile, Mhm. maka itu akan menjadi indikator utama, Mhm. bagi BI untuk tetap menjalankan kebijakan pro stabilisasi yang dijalankan sebelumnya gitu. Nah, Baik. di saat yang bersamaan juga kalau kita perhatikan meskipun, harga minyak sekarang berada pada posisi yang sedang, cooling down yang lebih Mhm. turun, tetapi, kalau kita lihat secara tren ini bisa saja kemudian berubah, terutama Mhm. tadi dikatakan oleh Pak Presiden Trump ya, kalau Mhm. ada semacam, pelanggaran perjanjian, maka perjanjian perdamaian ini kemungkinan akan batal gitu. Dan ini Mhm. yang kemudian kemudian bisa mengubah ya skema, sehingga itu juga menurut kami yang diperhatikan oleh BI dalam, upaya memutuskan kebijakan suku bunga acuan di siang hari nanti. Oke, kalau kita fokus terhadap nilai tukar rupiah, Ya. dengan adanya fluktuasi Ya. harga energi khususnya minyak ini seberapa rentan sebetulnya? Sangat rentan, Mhm. karena harga minyak itu yang pada akhirnya akan menentukan kenaikan harga inflasi global, Mhm. dan kenaikan harga inflasi global itu akan menentukan kenaikan harga komoditas global. Mhm. Komoditas global yang naik itu akan mempengaruhi tingkat inflasi di negara-negara maju, termasuk Mhm. di dalamnya Amerika Serikat. Mhm. Kalau seandainya Amerika Serikat dia memandang bahwa, potensi kenaikan inflasi ini akan lebih besar, maka mereka tentu dengan tidak ragu akan melakukan penyesuaian Mhm. kebijakan, Mhm. termasuk di dalamnya kebijakan suku bunga acuan. Makanya
ketika itu dilakukan oleh the Fed, ini akan menjadi semacam kabar tidak terlalu baik bagi bank sentral emerging market gitu, termasuk di dalamnya Bank Indonesia gitu. Mereka harus kemudian melakukan penyesuaian kembali. Jadi kalau menurut kami memang oil price akan menjadi sangat menentukan ya gitu ya. Selain dari faktor inflasi global, kenaikan harga minyak global juga akan menentukan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Kenaikan harga BBM di dalam negeri akan mempengaruhi inflasi, dan inflasi yang mengalami peningkatan juga menjadi pertimbangannya Bank Indonesia. Baik, jadi jika bisa disimpulkan dengan adanya ketidakpastian dari geopolitik dan juga kondisi dari fundamental ekonomi Indonesia, bagaimana KOR melihat ke depannya untuk mungkin proyeksi nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan PDB di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga ke depan dengan adanya berbagai dinamika saat ini? Ya, kalau kita bicara nilai tukar, menurut kami range pergerakannya masih akan berada di kisaran 17.600 hingga 17.900 ya. Terutama kalau kita bicara fluktuasi yang terjadi dalam beberapa pekan ini. Sementara untuk inflasi, kami perkirakan dia masih akan bergerak di sekitaran 3,5% gitu secara tahunan. Mengingat saat ini potensi dari kenaikan harga Pertamax itu mulai tertransmisikan ke kenaikan harga. Dengan adanya tekanan inflasi ini, maka terutama di kuartal kedua, potensi ekonomi akan melambat dibandingkan dengan triwulan pertama, itu akan kembali membesar. Baik, menurut kami di kisaran pertumbuhannya di kisaran 4,9, mungkin di sekitar 5%. Baik, jadi inflasi menjadi ujian untuk ekonomi domestik kita begitu ya. Pak Yusuf Randy Manilat, Ekonom KOR, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada pagi ini. Sehat dan sukses selalu.